Selamat datang kembali di channel Boardnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan saham-saham dari sektor komoditas saham batubara. Langsung saja ke saham pertama, Indi yang ditutup di harga 1330, terkoreksi 2,56%. Asik net sell. Kalian bekerjanya Indi di distribusi. Sebelum ke teknikal Indi, mau lihat dulu harga Newcastle Coal itu sekarang di 110 ya. Kalau nggak salah 2-3 hari ke belakang itu ada di 106 sampai 108. Lumayan juga turunannya ya, 5% nih dalam 3 hari tertekan. Jadi gimana untuk Indi? Indi belum menarik. Indi itu menarik kalau kembali ke atas 1400. Kita lihat ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau Bapak Ibu nekat berharap ini swing low dan yakin Indi lebih cenderung ke atas naiknya, ya pakai 1300 support. Gimana sih menentukan support? Bapak Ibu lihat tren jangka pendek, support kuatnya itu sebenarnya ada di 1400. Nih ya. Kenapa? Karena itu yang lebih panjang, dia akhirnya jebol. Tapi kan ini makin turun. Tapi kan setelah itu sideways. Nah, kalau Bapak Ibu mau menentukan support resisten terbaru terdekat, ya Bapak Ibu lihat beberapa candle ke belakang mana yang susah dijebolnya. Berarti 1300. Kalau nekat ya itu. Kalau jebol gimana? Ya stop loss. Stop loss terus habis dong uangnya. Betul, bisa habis uangnya. Ya. Tapi sebenarnya kalaupun misalnya Bapak Ibu stop loss, misalnya beli di 1400, stop loss kena ya di 1360. Terus buyback di bawah, sebenarnya ya awalnya cut loss 3%, jelek-jeleknya cut loss lagi 3%, udahlah. Saya itu seperti itu Bapak Ibu ya. Saya beli nih saham, misal contoh ya, ini strategi saya tapi ini nggak harus dilakuin, bukan ilmu pasti, kembali ke Bapak Ibu. Saya contoh, misalnya saya ini feelingnya kuat di Indi, saya lihat teknikanya bagus, beli di 1400. Kalau di Boardnet Trader profit, waktu itu beli waktu 4 Juni bulan lalu. Terus misalnya saya buyback di bawah, cut loss 3%. Tapi saya masih yakin, saya coba beli lagi di support karena melihat apa yang menjadi pertimbangannya. Melihat dia sideways nih beberapa hari. Ya saya coba lagi. Tanya sambil lihat bid overnya bagus. Ya saya spek buy lagi. Kalau misalnya cut loss lagi, ternyata jebol 1300, misal cut loss saya di 1270, 1260, saya nggak akan lihat lagi. Sampai kapan? Sampai dia patah trend downtrendnya. Baru saya perhatikan. Mendingan saya ketinggalan sedikit, yang penting konfirmasi daripada saya tangkap lagi, cut loss lagi, tangkap lagi, cut loss lagi, keganggu psikologis. Ya, itu saya seperti itu. Saya itu trading di satu saham, kalau sudah 2 kali cut loss, saya nggak mau incar. Saya tunggu dia memang tembus trendline downtrend. Yang seperti ini kan belum tembus. Nah, kalau minggu depan dia tembus 1400, itu menarik. Apa? Dia mematahkan trend downtrend dan potensi besar minggu ini swing low, minggu kemarin maksudnya. Seperti itu analisisnya. Bisa nggak? Bisa. Perlu indikator nggak perlu sebenarnya. Tapi ya kembali ke masing-masing lah. Kalau mau pakai indikator apapun, mau dipasang di cat, di tampilannya itu nggak masalah. Penting Bapak Ibu nyaman. Kalau saya melihat mungkin pusing, tapi Bapak Ibu nyaman, beda kan? Nggak bisa disamakan kan? Apakah saya bilang Bapak Ibu salah? Karena nggak sesuai dengan saya yang nggak perlu pakai indikator? Nggak bisa. Saya nggak bisa mendebat Bapak Ibu karena itu keyakinan Bapak Ibu. Pakai aja. Itu. Kalau saya ya dulu juga saya seperti itu. Banyak indikator yang saya pasang. Akhirnya pusing dan saya menemukan style trading, sistem trading yang lebih simple. Ya udah saya pakai. Walaupun memang sistem trading saya juga nggak mungkin sempurna di market. Nggak ada ilmu yang sempurna di market nih. Pasti ada lossnya. Tapi gimana caranya Bapak Ibu meminimalisir resiko? Terus saya bilang seperti itu. Cara bertahan di market ya seperti itu. Minimalisir resiko. Nanti otomatis profit datang dengan sendirinya. Kuncinya di Bapak Ibu sendiri. Psikologis Bapak Ibu sendiri. Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk Indi saat ini. Ya kalau nekat beli ya ini pembelian kedua. Kalau cut loss lagi udah tinggalin aja. Ya. Lumayan juga kan dari 1330, kalau dia terus turun sampai 1300 ke 1400 tuh sekitar di 6%. Lumayan, cut lossnya cuma 2%, 3%. Wah, risk reward 1/2. Ini kita lihat seminggu ke depan. Lanjut, Adro yang ditutup di 1755, terkoreksi 0,28%. Asing net sell.
Kalau bukan semuanya Adro, akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya, Adro, Doji bisa rebound nggak? Mudah-mudahan ya, tapi kalau saya sih tetap ya tembus 1800 dulu baru perhatikan. Tapi kalau suka silakan ya. Gak ada yang salah di market nih. Kalau Bapak Ibu nekat beli dulu sekarang, yang penting gimana respon Bapak Ibu kalau dia ternyata candlenya merah lagi. Itu aja kan, simple. Trading itu simple. Tapi yang membuat nggak simple kenapa? Karena kita terus berharapnya profit terus. Sekali entry profit, sekali entry profit. Jangan sampai loss. Itu ya. Tapi mudah-mudahan lah mantul karena candlenya doji. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya ya sepertinya sudah selesai. Harusnya sudah selesai. Cuman Bapak Ibu kalau mau pakai support quote-nya 1700. Itu aja. Mudah-mudahan dikasih koreksi besok Senin atau Selasa ke 1700 back buy. Ya, tapi disclaimer. Kalau pandangan saya potensi tetap ada teknik rebound. Target nggak usah muluk-muluk. Kalau dikasih sampai 2000 di Juli atau 2030 lumayan nggak? Lumayan. Adro, kita lihat. Lanjut. AAD yang kembali ke atas 7000 menguat 1,03%. Asing net buy. Seminggu kemarin asing terus net buy. Kalau di bekerjanya AAD akumulasi. Wah, bagus nih AAD. Wah, balik lagi ke atas 7000 ya. Ya, kalaupun Bapak Ibu ada cut loss ya wajar, benar aja, nggak usah, jangan menyesal. Ya, emang saya sempurna di market? Enggak, saya kadang bisa seperti itu. Kadang cut loss tiba-tiba rebound, udahlah. Itu bagian day trading, nggak bisa kita sempurna. Jadi saat ini aman harusnya ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah kebeli sekali lagi jebol 6700, gagal. Persen cut loss, targetnya jangan pendek-pendek. Bapak Ibu targetkan itu langsung 7500 minimal. Tuh, targetkan atas ini. Risk reward bisa pasang seperti ini. Cut loss-nya berapa tuh? Cut loss-nya nggak dalam ya. 5% aja tuh. 6650 kan, rewardnya 6%. Ya, risk reward seimbang lah. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Kalau pandangan saya sudah diberikan hampir ya, oke lah. Kalau pandangan saya oke. Adi ya, lebih cenderung ke atas. Coba lihat time frame weekly-nya. Bullish engulfing, solid, candlenya bagus. Harusnya ke atas. Adi, perhatikan. Lanjut. ADMR yang ditutup di 960 terkoreksi 0,51%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya ADMR akumulasi. Tembus 1000 dulu, baru perhatikan. Ya, boleh nggak saya curi start dulu? 960 ke 1000 kan lumayan, 40 poin tuh. Kalau mau pakai aja 940 support. Memang minor, support minor. Kok di tengah-tengah? Tarik aja ke sini nih. 940. Tarik aja seperti itu bisa. Support minor. Harusnya kalau koreksi gagal. Rebound Senin, kita lihat. Mudah-mudahan ya. Rebound bagus. Lanjut. PTBA yang ditutup di 2430 menguat 0,41%. Asing net sell. Fokus PTBA di distribusi. PTBA belum menarik potensi. Ya. Apalagi baru bagi dividen. Tapi kalau nekat siapa tahu. Ya kan namanya market nih, siapa tahu. Rebound memang seperti itu. Pakai supportnya 2400 berarti 2% aja cut loss kalau jebol. Target kan 2534%. Risknya 2%, rewardnya 4%. Menariknya PTBA ya menurut saya, tapi ini disclaimer. Menariknya PTBA Bapak Ibu perhatikan. Ini ada candle yang seperti Three Black Crow. Habis itu doji. Nah itu menarik harusnya. Teknik rebound, Senin teknik rebound. Tapi disclaimer ya Bapak Ibu. Risknya 2%, rewardnya ya 2 kali lipatnya lah, 4%. Disclaimer. Seminggu ke depan, bukannya cuma hari Senin. PTBA. Lanjut ITMG yang ditutup di 22.100 menguat 11%, 0,11%. Asing net sell. Kalian bukan semuanya ITMG di distribusi. ITMG selama nggak jebol 21.800 aman. Pokoknya tutup di bawah 22.000 buang dulu. Target 23.000. Itu aja untuk ITMG. Lanjut. UNTR yang ditutup dengan 21.550 menguat 0,23%. Asing net buy. Kalian bukan semuanya UNTR akumulasi tipis.
UNTR bagus. Kembali ke atas 21.500 aman, harusnya aman. Risknya kecil aja tuh. 2% buang aja. Jebol 21.500 buang aja. 2% cut loss. Target kemana? 22.500. 4%. Risknya 2%. Rewardnya 4%. UNTR. Lanjut. Doit yang ditutup dengan 372 terkoreksi 3,62%. Asing net buy. Kalau di poker semuanya Doit di distribusi. Waduh, belum dulu lah. Terus dia tembus 400. Hari Kamis mau tembus gagal. Tunggu di bawah. Kalau dia koreksi spek buy di 350 untuk Doit. Lanjut. Room yang ditutup dengan 810 terkoreksi 0,61%. Asing net sell. Kalau di poker semuanya Harum sama aja ntar akumulasi distribusi. Harum masih aman. Pokoknya ingat Bapak Ibu ya. Simple analisa Harum. Harum nih sideways antara dia ditarik naik atau dibuang aja udah. Risknya kecil. Kalau target naik kemana? 900. Minimal 10% kalau dia naik. Juli ini minimal. Walaupun secara teknikal downtrend minornya. Tapi kan pendeknya ini dia sideways. Supportnya Bapak Ibu pakai 790. Jebol itu 780. Pertimbangkan stop loss. 4% reward. Hampir 3 kali lipat. 900, 920. Menarik, Harum perhatikan. Lanjut, BSSR yang ditutup dengan 3.910 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau poker semuanya BSSR. Akumulasi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal nenak. Langsung saja ke teknikalnya. Doji harus rebound. 2% lossnya. Target. Ya, targetnya 4.100 tuh lah. Ya. Risk reward 1/2. 2% loss. Target reward. Ya 4%, 3-4%. Ini dia sideways trade pendek nih antara dia target naik atau dibuang aja. Mudah-mudahan ya. Kalau dia masih sideways, saya sabar tunggu. Pokoknya momentumnya nih kalau pandangan saya sih lebih cenderung sideways ini untuk naik. Untuk naik mudah-mudahan. SSR. Lanjut. ABMM yang ditutup dengan 2.960 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau poker semuanya ABMM. Akumulasi tipis. ABMM disupport. Mudah-mudahan rebound ya. ABMM sabar aja. Kalau menurut saya ABMM sang fundamental bagus. Ini salah satu portfolio terbesar Pak LKH. Masa Bapak Ibu nggak yakin dengan Pak LKH? Apakah mungkin Pak LKH mau mempertaruhkan uang terbesarnya di ABMM? Tapi ingat juga Bapak Ibu, time frame-nya lebih lama. Ya? Dan secara teknikal ini sideways panjang. Dan kalau nggak salah saya sudah buatkan videonya tuh. Ya, Pak LKH tuh harga rata-ratanya kalau saya hitung ya, tuh di sekitaran 3.900. Bisa cek di Stockbit, di Insider. Terakhir pertama kali dia beli yang besarnya tuh kalau nggak salah di 4.000-an. Sekarang di 2.900. Berarti kan dia loss tuh. 4.000-an apa 3.500-an gitulah. Ya beli. Coba. Tapi kita cek aja daripada menerka-nerkakan. Kita lihat Insider. Nah ini pentingnya Bapak Ibu daripada bayar per bulan. Bukannya saya tidak menyuruh ya, kembali lagi ke masing-masing. Tapi kalau menurut saya daripada bayar 120.000 per bulan di RTI bisnis yang datanya itu lebih sedikit dari Stockbit, lebih baik saya buka akun sekuritas Stockbit. Modal 100.000 Bapak Ibu dapat Stockbit Pro dan ya sekalian trading lah di Stockbit. Stockbit bagus, websitenya bagus, aplikasi desktopnya bagus, App Store-nya bagus, Play Store-nya bagus. Dan datanya lengkap nih, ada stream, ada case state, analis, finance, fundamental chart, seasonality, chartnya ada. Apalagi kurang? Insider, profile ada nih, yang ada di RTI bisnis tuh ada lengkap di sini. Kalau PBP segala macam ada di Pancat nih, di sini juga ada, di analis juga ada nih, kalau nggak salah ya. Oh bukan analis, di case state. Nah, nih PBP atau apa nih, ini lebih lengkap nih, datanya juga lengkap banyak. Dan ada satu insider yang tidak dipunya oleh RTI bisnis. RTI bisnis kan cuma data nih. Nah, nih Pak LKH April masih beli, Bapak Ibu nih masih beli. Maret masih beli dan pertama kali beli terbesarnya itu di 2021 tuh. Coba lihat di 2021 tuh berapa nih dibeli dia 30% nih. Ini sorry koreksi bukan Pak LKH nih, Tiara Marga Trakindo. Tapi habis itu dia, nah ini ya, ini kayaknya crossing barang ya. Atau alih apa lah gitu. Nah ini kita lihat nih Pak LKH-nya. Pak LKH-nya beli dari 2024 April.
itu 5%-nya. Jadi sekarang dia itu termasuk dalam 5% pemegang saham ABMM. Simple kan analisanya, tapi Bapak Ibu kuat nggak nahannya? Kita lihat ya, 2 April 2024. Nah, di sekitaran 3.500-an dia beli. Berapa aja tuh ya? 3.500. Terus kita cek lagi. Pembelian terbesarnya kapan nih? 2000 April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober. Kita lihat Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober. Coba cek September ada beli nggak dia? Nggak ada ya. Oktober, November dia beli. Habis itu beli lagi tuh. Bayangin Bapak Ibu, saham uptrend dia nggak jual malah beli tuh. Oktober saham downtrend dia malah nambah. Terus saham turun terus dia nambah terus nih. Ya silakan kalau Bapak Ibu tertarik. Kalau di grup Borneo Trader kami sudah curi start dulu. Kami beli dulu sebelum dividen. Kami beli dari bawah nih. Saya bilang ambil dividen, kita targetkan akhir tahun sampai tembus 3.600. Dapat dividen 5%-an lumayan. Dan kami masih hot. Tapi kami nggak sanggup nahan seperti Pak LKH. Mungkin Pak LKH, bayangin aja dia beli di harga Agustus nih, dia beli di harga 4.000-an nih. Masih dia beli. Coba lihat nih Agustus nih. Dia beli tanggal 23, 29, 30. Nih 29 nih pas di puncak. Dia beli, mungkin nih gara-gara Pak LKH beli nih dia naik tinggi kan, habis itu kempes. Dia berani beli, bayangin Bapak Ibu, dia berani beli pas lagi puncak. Dan sekarang malah floating loss. Jadi apa yang dipikirkan Pak LKH? Apakah kita mampu seperti dia menahan? Logikanya kalau kita pasti pusing kan? Apalagi yang beli di puncak. Pasti nanya, bagaimana prospeknya, bagaimana sahamnya? Ya lagi downtrend. Kalau trader itu harusnya cut loss kan? Tapi Bapak Ibu lihat, Pak LKH berani masih beli dan terus beli. Sampai terakhir 9 April dia beli. Sebelum bagi dividen, dia makan dividen kayaknya ya. Nah, masa cuman berharap dividen nggak capital gain? Ya enggak, itu aja ya. Tapi ini sekilas. Kembali lagi disclaimer ya. Silakan kalau tertarik. Tapi menurut saya kalau tren jangka pendek ya targetnya 3.100, 3.200 itu aja dulu. Support pakai aja 2.900. Tapi kalau Bapak Ibu mau nyangkut seperti Pak LKH, yang sekarang menurut saya Pak LKH nyangkut. Ya silakan. Itu ya. ABMM. Lanjut. Bian yang ditutup dengan 19.750 terkoreksi 0,25%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Bian di distribusi. Bian belum menarik. Tektok di situ-situ aja. Jadi wait and see aja untuk Bian. Ya. Kalau Bapak Ibu ingat, kalau Bapak Ibu mau tutup di bawah 19.500 pertimbangkan stop loss. Bian. Lanjut Toba yang ditutup di harga 820 menguat 7,18%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Toba. Akumulasi. Toba bagus breakout swing low dan di grup Borneo Trader beli saat merah. Candle hari apa nih? 3 Juli kami beli ya. Nih buktinya kalau nggak percaya kami beli. Oh berani beli kan bilangnya harga nanggung. Ya itu saya punya sistem trading yang menurut saya cukup oke untuk dibeli Toba. Ya, risknya juga kami kecil. Paling 3% kami gagal buang. Nah, sekarang udah floating profit untuk Toba. Target kami Toba 950. Mudah-mudahan sampai Toba. Yang terakhir KKGI yang ditutup dengan 358 terkoreksi 1,64%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya KKGI di distribusi. KKGI disupport, mudah-mudahan rebound. Tapi belum menarik. Mendingan Toba tadi incer. Tapi disclaimer ya. Atau PTBA, ADMR, AADI, Indi, Harum. Itu banyak bagus tuh. Tapi disclaimer ya. Analisa kembali jangan ditelan mentah-mentah. Nah analisa ini nggak ada yang pasti. Itu ya, jadi itu aja dulu untuk KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.